Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan format tugas yang sudah saya kirimkan filenya sebelumnya ya. Oke, di sini ada dua jadwal hari Jumat ya, dengan tema yang berbeda. Tugasnya sama tapi temanya berbeda. Untuk kelas Jumat jam 9.30, tema tugas kelompok, tapi nanti ada tugas individualnya ya. Tugas final, anggaplah ini namanya tugas final ya. Tema tugas finalnya adalah melakukan mini research ataupun penelitian kecil tentang keluarga dengan tema resiliensi anggota keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga berdasarkan perspektif psikologi indigenes ya. Jadi saya di sini sudah menyiapkan alat ukurnya, alat ukur dasarnya yang nanti masih boleh kalian kembangkan. Nah, tugasnya itu adalah mengambil data dan membuat kesimpulan ya. Tugasnya sekali lagi mengambil data, mencari responden secara individual, kemudian mengolah data ataupun coding, dengan nanti saya juga akan mengarahkan bagaimana cara codingnya, dan membuat kesimpulan individual serta kesimpulan kelompok. Jadi tugas ini pada dasarnya adalah tugas individual karena ini adalah tugas final. Kita tidak punya ujian final tertulis, tapi inilah proyeknya ya. Nah, coba kita lihat bagaimana secara detailnya apa yang nanti kalian perlu lakukan. Kelompok ini saya bagikan berdasarkan yang sudah komen di pengumuman sebelumnya di Google Classroom. Bagi yang tidak ada namanya di sini berarti belum komen. Nah, nanti tunggu pembagian kelompok selanjutnya setelah seluruhnya komen ya. Karena yang nggak komen tuh bikin lama pembagian kelompok dan saya nggak mau menunggu lagi. Langsung aja yang udah ada nama nanti jalan. Intinya ini nilai final. Yang tidak komen berarti tidak ada usaha untuk melakukan tugas final. Nanti berarti tidak ada nilai final, tidak dibagikan kelompok karena nggak bisa kerja kalau saya belum bagikan kelompok. Oke, kita lihat contoh satu. Ini nama keterangan kelompoknya, ini nama anggotanya, keterangan asal daerah dan etnis anggota. Kelompok 1 misalnya ya. Kelompok 1 memiliki tugas ini, membuat pertanyaan dalam bentuk Google Form. Semuanya ya, semua kelompok membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka dalam bentuk Google Form. Bagaimana nanti kalau kalian memiliki ataupun menghadapi responden yang tidak bisa mengisi ke Google Form? Tetap buat Google Form, tapi nanti kalian bisa bantu bacakan. Jadi kalaupun nanti seperti wawancara, tapi kalian bantu isikan ke Google Form. Apa tujuannya? Lebih mudah sehingga nanti tidak perlu diketik ulang ya. Karena nanti semua alat-alat ini juga saya minta untuk dikumpulkan sebagai bukti kalian melakukan tugas ya. Apa isi Google Form? Ini ya, alat ukur untuk mengambil data sesuai dengan tema sebelumnya. Ada identitas responden sebagai data demografi dan pertanyaan terbuka. Nah, ini adalah daftar-daftar pertanyaan dan keterangan yang wajib ada dalam Google Form. Kalau saja kalian misalnya ingin menambahkan pertanyaan-pertanyaan 1 atau 2 yang lain terkait dengan tema ini, sangat boleh ya. Jadi ini pertanyaan wajibnya. Kalau masih mau mengelaborasi, mungkin kalian nanti bisa baca penelitian serupa yang terkait dengan resiliensi dan ketahanan keluarga, dan kemudian ingin menambahkan pertanyaan di sini, sangat boleh ya. Nah, jadi ini kita lihat identitas responden. Ini yang juga wajib. Di Google Form nanti harus ada identitas responden yang terkait ini. Yang pertama inisial, jenis kelamin, usia responden, asal daerah. Asal daerah ini jangan nanti harus detail, jangan hanya desa saja. Kalau desa saja kita tidak bisa mengetrack ini daerah mana, tapi harus ada kabupatennya ya. Jadi asal daerah harus buat di pilihan jawaban desa titik-titik kabupaten titik ya. Kemudian suku atau etnis, status pendidikan, status perkawinan,
lamanya menikah. Ini untuk bagian di bawah yang status perkawinan dan lamanya menikah khusus untuk untuk kelompok 1. Nanti ada kelompok yang tidak perlu menuliskan ini hanya contoh saja ya. Jadi di kolom ini juga sudah ada semua responden sesuai dengan kalian, sesuai dengan responden yang akan kalian temukan masing-masing individu dan kelompok. Dengan catatan masih boleh menambahkan. Kalau memang saya pengen lihat tambahan, silahkan ya. Begitu juga dengan pertanyaan terbuka. Ini hampir sama untuk semua kelompok memiliki pertanyaan terbuka seperti ini. Ya. Jadi pertanyaan terbuka ini diarahkan untuk responden menjawab dalam bentuk singkat tapi berisi. Jadi ini bukan wawancara, ini adalah survei pertanyaan kalimat terbuka, sehingga mereka diarahkan untuk mengisi dengan kalimat singkat 1-2 kalimat saja. Bukan dalam bentuk probing wawancara, bukan ya. Jadi ini betul-betul survei kalimat terbuka untuk nanti saya akan ajarkan bagaimana data ini di-coding. Ini bisa dibaca aja nanti pertanyaan-pertanyaannya. Ini wajib ya, wajib masuk ke dalam Google Form. Masih boleh menambahkan pertanyaan lain terkait resiliensi ya. Silahkan boleh tambahkan bagi yang mau elaborasi lebih detail, karena ini adalah tugas final. Nah, untuk kelompok 1 misalnya ya, siapa respondennya? Pasangan kakek dan nenek. Nah, jadi karena kita ingin melihat perspektif indigenous dalam resiliensi sebuah keluarga, jadi bertugas mencari kakek atau nenek ya, tidak harus pasangan dua-duanya masih hidup, tapi nenek dan kakek yang pernah tidak bercerai sejak muda, tapi boleh ditinggal meninggal boleh, ataupun kalaupun bercerai juga boleh nanti, tapi buat di ini identitas ya, status pernah bercerai misalnya ya. Nah, ini masuk ke tugas. Tugasnya seperti apa? 1 orang mahasiswa menemukan 5 orang responden. Berarti menemukan 5 orang kakek atau nenek ya, untuk kelompok 1 yang menikah, yang punya anak, yang punya cucu ya. Jadi setiap orang mencari 5 orang. Apakah saya boleh mewawancarai ataupun meminta kakek saya sendiri kalau misalnya masih hidup, nenek saya sendiri? Boleh. Atau mamanya Wawa yang juga nenek ya kan? Boleh. Jadi boleh menanyakan pertanyaan ini kepada nenek sendiri, saudara, tetangga, orang terdekat, boleh. Karena kalian perlu 5 orang saja ya. Jadi tugas individualnya menemukan 5 orang responden sesuai dengan kriteria masing-masing kelompok, dan kemudian melakukan pengambilan data secara individual. Kenapa? Karena codingnya sendiri. Jadi 5 data ini akan dikoding secara individual, yang kalian nanti akan membuat laporan individualnya. Nah, setelah selesai melakukan laporan individual, 5 anggota kelompok yang bergabung dalam kelompok ini membuat kesimpulan kelompok. Ini tugas kelompok ya. Menggabungkan seluruh responden, menggabungkan seluruh responden berdasarkan kelompok, kemudian menggabungkan hasil coding dan kesimpulan kelompok. Itu baru dibuat bersama-sama. Jadi sebelum menggabungkan data secara kelompok, masing-masing kerja individual dulu. Jadi ada 2 nanti data yang dikumpulkan, data secara individual dan data secara kelompok. Dua nilai ini akan saling mendukung untuk nilai final kalian nantinya ya. Oke, ini contoh untuk kelas hari Jumat jam 9.30. Untuk jadwal 11.15 sama. Tugasnya hampir sama, yang hanya berbeda adalah tema mini research. Kalau untuk anak kelas hari Jumat jam 11.15 temanya kebahagiaan anggota keluarga. Kalau tadi resiliensi ya, kalau ini kebahagiaan. Ini juga sudah ada kelompoknya. Kelompok 1 ini ada asal daerah, nama anggotanya sudah ada di sini. Juga sudah ada semuanya. Ini adalah beberapa pertanyaan yang wajib. Silahkan kalau mulai tambah silahkan. Kalau mau pengen ditambahkan silahkan. Dengan catatan kalian baca referensi ataupun menemukan jurnal yang terkait ya.
semakin bagus tugasnya, semakin bagus nilainya. Sama, tugasnya seperti yang tadi juga. Pertanyaan-pertanyaan ini dibuat dalam Google Form. Karena ini tugasnya individu, untuk memudahkan nanti silahkan diorganisir masing-masing. Misalnya, apakah satu kelompok itu akan punya 5 Google Form dengan bentuk yang sama sehingga nanti akan mudah pengkodingan. Silahkan, boleh. Kalau misalnya satu kelompok hanya punya satu link Google Form yang kemudian dibagi-bagi, itu nanti gimana kalian menentukan bahwa itulah responden yang wajib kalian coding secara individual. Nanti itu bingungnya ya. Jadi sebenarnya boleh buat bersama-sama Google Form-nya. Kemudian tinggal di copy aja. Nanti lihat di settingan Google Form ada make a copy. Copy 5, ada 5 buah Google Form singkat, ada 5 pertanyaan, atau kalian bisa menambah 2 lagi, ada 3 pertanyaan terbuka tadi ya. Atau kalian boleh tambah berapa, dan itu menjadi link Google Form milik individu. Karena tugas yang pertama harus dikumpulkan adalah tugas individu, ya. Sama tugasnya juga sama, menemukan 5 orang responden sesuai kriteria dan menanyakan pertanyaan sebelumnya yang sudah kita ketik di Google Form tadi. Ingat, karena misalnya ya kelompok 1 ini kan sama-sama respondennya nenek dan kakek. Jadi usahakan kalian menemukan indigenous people, nenek dan kakek yang memang betul-betul punya pandangan yang asli. Kalau memang kelompok 1 ini berasal dari Aceh, berarti asli Aceh ya. Kalau memang di sini ada asli anak Jame, anggotanya berarti yang asli anak Jame. Kalau bisa menemukan responden yang orang indigenous di suku masing-masing. Tapi kalau misalnya tidak ada, keluarga saya, misalnya saya anak etnis anak Jame atau Aceh, tapi kakeknya sudah meninggal. Ya udah, dan tidak ada keluarga saya yang dengan etnis sama seperti saya yang bisa diakses. Tapi yang punya etnis yang lain boleh, tapi diusahakan sesuai dengan etnis dulu. Kalau memang sudah tidak ada, boleh kemudian siapa yang ada. Ingat, tetap isi jawaban dari responden ke dalam Google Form. Kalau responden tidak bisa mengisi sendiri, maka peneliti yang akan mengisinya, membantu ya. Jadi ada tugas individual, ada tugas kelompok. Tugas kelompok itu menggabungkan aja ya. Jadi dua-duanya ada nilai. Oke, sama ya semua kelompok yang lain, hanya yang berbeda di sini. Berbeda di pertanyaan terbuka agak berbeda, di identitas agak berbeda, dan karena respondennya berbeda ya. Kelompok 1 pasangan nenek dan kakek, kelompok 2 pasangan suami istri menikah maksimal 5 tahun. Berarti ini yang usia pernikahannya 0 sampai 5 tahun yang baru menikah ya. Kemudian kelompok 3 pasangan suami istri yang sudah menikah selama 11 sampai 20 tahun. Berarti yang sudah menikah agak lama ya. Kemudian kelompok selanjutnya respondennya anak usia remaja atau dewasa yang belum menikah. Jadi anak yang ada di keluarga ya. Jadi arah pertanyaannya juga agak berbeda. Oke, ini sekilas dulu arahan untuk tugas final yang deadline untuk pengambilan data itu minggu depan ya. Jadi minggu depan saya sudah mau menerima progres secara kelompok boleh, secara individual boleh ya. Nanti saya akan buat Google Form untuk pengumpulan tugas sehingga saya bisa mengetrack lagi siapa yang sudah mengumpulkan tugas dan tidak, dan kendalanya apa. Oke ya. Demikian video ini untuk menjelaskan tugas yang ini kemudian menjadi tugas final yang nantinya menggantikan tugas ujian tertulis yang biasanya kita lakukan ketika final ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.